Terus apa sih riba itu? Nah, ini yang kita bahas supaya kita bisa cermati betul. Secara bahasa yang namanya riba itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. Secara istilah, kalau ini di dalam mazhab Hanafi ya, fadlun khalin an iwatin. Tambahan tanpa adanya iwat. Nggak ada penggantinya. Bimi'yarin syar'iyyin, dengan standar syar'i, masyrutin yang disyaratkan, li ahadil muta'aqidain, bagi salah satu orang yang berakad, fil mu'awadah, dalam mu'awadah itu akad pertukaran. Paham nggak ini ya? Agak susah ya mungkin ya kalau dipahami gini. Apa maksudnya ini? Nah, nanti kita jelasin. Nah, kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Ini saya kutipkan dari kitab Takrirat As-Sadidah, bagian Al-Buyu' wal Faraid. Di situ dikatakan namanya riba itu akdun, akad, ala iwadin maksus, atas imbalan yang khusus, ghairi ma'lumit tamasul, yang tidak diketahui kesamaannya, fi mi'yari syar'i, dalam standar syara', halatal aqdi, pada saat akad, au ma'a ta'khiri fil badalain, atau dengan mengakhirkan pembayarannya atau badalnya, au ahadihima, atau salah satunya. Tambah pusing ini kira-kira definisi ini. Nah, namanya definisi ini perlu diurai satu-satu. Nah, ini uraiannya masih di kitab yang sama. Kita lihat. Pertama, akdun. Riba itu ada akadnya. Akdun ini maknanya ada ijab dan qabul. Ala iwadin maksus, atas barang-barang atau iwad itu kompensasi. Maksus, yang khusus. Yang dimaksud dengan definisi ini dalam kitab itu adalah barang-barang ribawi, yakni gandum, juawut, kurma, garam, anggur, ya, emas dan perak. Itu barang-barang ribawi. Jadi kalau pertukaran barang-barang ribawi, persyaratannya agak berat. Kemudian ghairi ma'lumit tamatsul, itu tidak diketahui kesamaannya. Jadi kalau nukar emas dengan emas itu syaratnya harus sama. Kalau tidak tahu itu sama, maka jatuhnya ke riba fadl. Atau tidak tahu sama, setelah akad itu baru ditimbang, ternyata sama. Nah, itu tetap jatuh riba fadl. Karena di sini didefinisikan tidak diketahui. Tidak diketahui itu kan bisa jadi setelah itu diketahui, sama atau tidak, maka itu jatuh riba fadl. Untuk barang-barang ribawi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu diperluas, barang ribawi itu bukan hanya 6 jenis. Emas, perak, gandum, juawut, garam, ya, kurma, bukan hanya sekedar itu, tapi bahan-bahan makanan pokok itu digabungkan ke situ. Itu ikhtilaf. Kemudian fi mi'yari syar'i, dalam mi'yar itu timbangan atau standar syara'. Walaupun sama, tetapi bukan dalam standar syara', itu tetap dikenai riba fadl tadi. Misalnya satunya ditimbang, satunya lagi harusnya ditimbang juga. Kurma misalnya. Satunya ditimbang 1 kilogram. Ditukar dengan kurma, satunya ditakar. Ditakar misalnya 1 sok. Maka ini tidak setara di dalam timbangan syara'.
Walaupun mungkin di dalam fisika bisa jadi itu setara. Dihitung ini kalau satu kilogram ini kalau kormanya ini kering nanti jadinya adalah setengah kilo. Maka 1 kilogram ini kemudian ditukar, yang basah ditukar dengan yang kering setengah kilo saja. Itu secara fisika mungkin dengan berat jenisnya itu bisa diukur itu sama. Tetapi dalam mi'yar syar'i itu nggak boleh begitu. Jadi kalau misalnya ini 1 kilo yang basah, harusnya mi'yar syar'inya ya 1 kilo juga. Nah, makanya dipilih saja, kalau ditimbang satunya ditimbang juga yang sama, kalau ditakar satunya ditakar juga. Tapi nanti ada jalan keluarnya untuk ini. Kemudian halatal akdi. Ketidaktahuannya itu terjadi saat akad. Jadi saat akad itu harus sudah clear ini pertukarannya ini berapa dengan berapa dan itu harus sama. Kalau tidak clear maka jatuh ke riba fadl. Walaupun setelah itu diketahui sama. Au ma'a ta'khirin fil badalain. Misalnya tukaran emas. Nah, ini emas bentuk lama nih. Kalung 5 gram, modelnya lama. Kemudian ditukar dengan kalung 5 gram model baru. Secara tamasul sudah tamasul, sama. 5 gram dengan 5 gram emas, boleh. Tetapi setelah akad itu tidak dibayarkan. Nanti ya, dua-duanya tidak dibayarkan, maka itu jatuh namanya ke riba nasa atau riba nasi'ah dalam mazhab Syafi'i. Atau berpisah, orangnya sudah berpisah tapi belum diserah terimakan, maka jatuh ke riba yad dalam mazhab Syafi'i. Nah, istilah-istilah namanya ini nanti bisa berbeda satu mazhab dengan yang lain, tapi intinya itu riba. Jadi kalau jual beli emas, jual beli perak itu harus tadi semisal, timbangannya sama. Yang kedua, harus segera diserahkan. Au ahadihima, atau salah satunya itu menyerahkan, salah satunya nanti. Nah, itu riba nasi'ah. Atau kalau berpisah sebelum ada salah satunya nerima, itu juga masuk riba yad. Jadi seperti itu untuk penjelasan riba ini. Dan ini dimasukkan juga nanti hutang piutang itu di dalam mazhab Syafi'i dimasukkan ke riba yad ya, walaupun nanti ada yang menamai khusus riba qard, riba hutang. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini jelas ya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusikan lagi. Intinya begitulah, barang-barang ribawi pertukarannya harus pertama semisal dengan semisal. Ini hadisnya. Jadi az-zahab emas, emas dengan emas, perak dengan perak, bur ya dengan bur, ya, gandum, syair dengan syair. Syair itu juwawut atau apalah, juwawut. Pernah lihat mungkin. Tanamannya seperti jagung, tapi yang diambil yang yang atasnya nggak ada jagungnya, enggak. Kemudian tamar dengan tamar. Kemudian garam dengan garam. Itu maslan bimislin, sawaan bisawain. Harus semisal. Jadi walaupun modelnya kayak apakah? Emas hanyar dengan emas lawas ya. Harus timbangannya sama kalau mau tukaran. Karatnya berbeda kah? Harus sama ininya, tukarannya itu. 1 gram 24 karat dengan 1 gram 22 karat. Tapi kalau seperti itu orang nggak akan mau kan? Makanya dijual dulu caranya. Salah satunya dijual. Supaya
nantinya dengan yang lain bisa. Kemudian yadan biadin harus tangan dengan tangan, maksudnya kontan. Kalau semisal. Nah, fa'idha ikhtalafat hadhil ajnas. Kalau berbeda jenis, tabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka jualah ya, terserah kalian asalkan kontan. Ini untuk berapa jenis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis barang ini. Ini penjelasan lagi dari Umar bin Khattab tentang makna tunai. Kata beliau di sini, jangan dijual kalau satunya itu diberikan, yang satunya nanti. Jadi kalau sampean misalnya tukar menukar entah itu duit dengan duit atau emas dengan emas atau emas dengan perak atau duit rupiah dengan dolar dan sebagainya, maka kalau satunya nyerahkan, satunya harus nyerahkan juga sebelum berpisah. Kalau satunya nyerahkan kemudian berpisah, kemudian menyerahkan lagi, maka itu masuk dalam kategori ribayat tadi yang juga hukumnya haram. Maka kata Umar, dan bila ia meminta agar engkau menunggunya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya, sebelum ia menyerahkan barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Jadi beliau itu, pokoknya intinya berpisah itu sudah termasuk nggak boleh. Berpisah majelis tanpa adanya serah terima itu masuk dalam kategori riba. Untuk 6 barang tadi. Kalau barang yang lain nggak masuk lah. Misalnya sepeda motor, mobil itu nggak ada harus kontan, nggak ada.